Halo semuanya, hari ini kita akan bahas topik yang pasti dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari, yaitu motor matik di Indonesia. Pernah nggak sih kalian ngerasa harga motor sekarang tuh makin mahal? Padahal dulu kayaknya gampang banget beli motor, bahkan cukup nabung beberapa bulan. Nah, kenapa sekarang rasanya makin berat? Yuk kita bahas bareng-bareng. Pertama, kita ngomongin dulu soal kebiasaan orang Indonesia. Motor udah jadi alat transportasi yang wajib ada di rumah. Mau ke warung yang jaraknya cuma 30 meter aja, seringkali tetap naik motor. Praktis? Iya. Malas jalan? Mungkin. Tapi itulah realitanya. Motor udah kayak sahabat sejati masyarakat Indonesia. Sejak pagi buat ngantor, antar anak sekolah, sampai malam buat cari makan. Dan motor matic adalah jenis yang paling populer, karena mudah dipakai dan nggak ribet. Sekarang kita lihat sejarahnya sedikit. Honda Vario, salah satu motor matic paling laris, pertama kali diluncurkan tahun 2006. Waktu itu, harganya cuma sekitar 12 sampai 13 jutaan. Terjangkau banget kan? Tapi sekarang, kalau kamu cek harga terbaru, Honda Vario 125 itu udah tembus 24 jutaan. Kok bisa ya? Dalam waktu kurang dari 20 tahun, harga naiknya segitu banyak? Ada beberapa faktor penting yang bikin harga motor makin mahal. Pertama, teknologi. Sekarang motor udah dilengkapi fitur-fitur modern kayak keyless system, lampu LED, rangka baru yang lebih ringan dan kuat, sampai sistem injeksi bahan bakar yang efisien. Semua fitur itu butuh riset, pengembangan, dan biaya produksi yang lebih tinggi. Dan tentu, biaya riset dan pengembangan itu nggak gratis. Pabrikan butuh modal besar buat bikin teknologi itu. Dan akhirnya biaya itu ditanggung pembeli lewat harga jual yang lebih tinggi. Kedua, permintaan pasar. Motor matic jadi favorit semua kalangan, dari pelajar sampai orang tua. Karena permintaannya tinggi, produksi juga harus ditingkatkan. Dan produksi massal itu nggak murah. Ada biaya logistik, distribusi, dan SDM yang harus ditanggung. Ketiga, faktor regulasi pemerintah. Pajak kendaraan, tarif impor, sampai aturan emisi gas buang bisa memengaruhi harga motor. Contoh sederhananya adalah pajak BBNKB. Naik sedikit aja, harga motor bisa ikut naik. Keempat, inflasi. Siapa di sini yang masih ingat gorengan 5 biji 1.000? Sekarang, 1.000 cuma dapat 2 atau 3. Harga BBM juga naik. Pertalite dari 7.000 jadi 1.000. Kalau bahan bakar dan logistik naik, harga motor pun ikut naik. Sekarang mari kita bandingkan dengan UMR. Di tahun 2008, UMR Jakarta cuma sekitar 972.000. Harga motor waktu itu sekitar 12 jutaan. Berarti butuh nabung lebih dari 12 bulan tanpa jajan buat beli motor. Tapi sekarang UMR Jakarta udah 5 jutaan. Motor Vario yang harganya 29 juta bisa kebeli dalam waktu 6 bulan nabung. Jadi sebenarnya, dibandingkan dengan daya beli kita, motor sekarang justru lebih murah. Tapi kenapa tetap terasa mahal? Karena semua kebutuhan ikut naik juga. Biaya hidup makin tinggi. Ada juga strategi dari pabrikan motor. Contohnya Suzuki. Mereka jarang banget bikin inovasi baru, bahkan bisa dibilang stagnan. Tapi itu juga yang bikin harga motornya tetap murah. Teknologinya awet, tapi jarang di-upgrade. Beda dengan Yamaha dan Honda yang terus mengembangkan teknologi. Yamaha pakai diesel silinder, Honda pakai ESP Plus, dan keduanya terus memperbarui desain dan fitur. Tapi ya itu, makin canggih, makin mahal produksinya. Selain itu, karena harga naik, beberapa produsen mulai mengurangi fitur di varian bawah buat menekan harga. Makanya sekarang muncul istilah, apa yang kamu bayar, itu yang kamu dapat. Kalau mau fitur lengkap, ya siapkan dana lebih. Terus gimana solusinya? Sebagai konsumen, kita bisa jadi lebih bijak. Kalau memang anggaran terbatas, bisa pertimbangkan motor bekas berkualitas atau varian yang lebih basic, tapi tetap aman dan nyaman. Tips lain, selalu bandingkan harga dari beberapa dealer. Kadang beda dealer, beda diskon atau promo. Dan jangan buru-buru ambil kredit kalau cicilannya terlalu memberatkan. Nah, dari semua faktor tadi, kita bisa simpulkan bahwa harga motor matic naik bukan tanpa alasan.
Ada teknologi, biaya produksi, inflasi, regulasi, sampai strategi bisnis yang mempengaruhinya. Kalau kamu punya pengalaman soal beli motor di era dulu atau sekarang, share di kolom komentar ya, kita ngobrol bareng di sana. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan video menarik lainnya.